Waktu itu kan saya disemprot gas air mata. Waktu gas air mata ya dibukalah. Celana dibuka. Dipaksa gitu. Semua pakaian Terus dibuka. disemprot. Enggak maaf, celana saya dibuka. Celana aja dibuka. Disemprot di situ Pakai api. Ya seperti itulah. Waktu kemaluan saya dibakar bertepatan dengan panasnya mata dengan mulut kan. Jadi ini juga panas, semua panas gitu. Ketika dibakar dan melepuh, berapa lama itu Bapak harus recovery sembuh? Jadi saya setiap sentuh kemaluan saya, maaf ya, panas gitu, sakit gitu. Jadi saya nggak bisa karena panasnya luar biasa. Waktu kejadian itu memang kuasa-kuasa hukum kita nggak boleh kejenguk kan, nggak boleh besuk. Karena kan kita waktu itu dalam keadaan babak belur gitu kan. Pak Prabowo belum jadi presiden kan? Iya, belum jadi presiden. Jadi itulah ya, kita nggak ada lagi sama sekali yang melindungi kita kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Obor Rakyat. Episode kali ini ada tamu luar biasa, Ustadz Irsyad Ahmad. Beliau juga dikenal sebagai Tabib Irsyad Ahmad. Selamat datang, Ustadz. Selamat datang, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum pemirsa. Episode kali ini kita membuat special report, laporan khusus tentang kami menyebutnya sebagai korban-korban selama Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden. Jadi ada banyak ternyata saya bertemu orang-orang die hard Pak Prabowo ketika itu yang kemudian dianggap menjadi katakanlah penjahat, ditangkap oleh penegak hukum, polisi, kemudian diproses dan lain-lain. Ini menjadi special report Obor Rakyat Reborn karena kami menemukan banyak sekali di seluruh Indonesia. Ini yang kedua, Ustadz Irsyad atau Pak Irsyad. Ya. Kalau boleh tahu, Pak Irsyad ditangkap dalam perkara seperti apa, Pak? Kronologisnya begini. Saya ditangkapnya dalam masalah Ninoy Karendeng. Buzzer Jokowi ya. Penjiat media lah. Iya. Buzzer Jokowi. Di situ waktu itu sebenarnya waktu kejadian itu saya kronologis awalnya saya tuh khawatir anak saya nggak pulang. Jadi saya cari. Tahun 2019 berarti ya? Tahun 2019 ya. Iya. November lah waktu itu ya. Jadi saya waktu itu cari-cari anak saya karena perempuan khawatir belum pulang kan gitu. Jadi saya cari-cari jalan. Kebetulan ada kerusuhan di situ. Di Pejompongan. Di ada Pejompongan. Waktu itu luar biasa lah. Itu mencekam ya sekali kejadian di situ. Di situ banyak petugas ya. Terus ada yang lempar-lempar batu, lempar molotov ya. Jadi saya cari jalan, saya kebetulan ketemu arah yang agak aman, saya pikir saya ada ambulan yang lewat di daerah kesehatan, saya ikutin tuh di situ, saya masuk di daerah kesehatan. Nah di situ kebetulan nggak lama ada suara azan ya kan gitu. ya saya masuk belok kiri ya ketemu di situ tuh Al-Falah. Gitu. Di Pejompongan. Di Pejompongan itulah saya di situ terjadilah kejadian yang menyebabkan saya ditahan itu. Apa persisnya kejadiannya seperti apa Ustadz? Jadi media itu Ninoy Karendeng itu lagi liput gitu. Ninoy Karendeng itu. Ya beliau tuh berani-beraninya kan lagi keadaan seperti itu kok ada Buzzer Jokowi yang masuk ke wilayah Prabowo gitu waktu itu. Iya. Kan sebenarnya kan memang nggak bagus juga begitu kan. Nggak bagus. Seperti Nantang ya. Iya. Jadi waktu itu ditangkap massa lah, dipangkat massa Ninoy, terus dibawalah ke masjid. Gitu. Di masjid itu sebenarnya Ninoy keadaan udah babak belur lah. Ya. Jadi siapa yang mukul kan kena massa kan kita nggak bisa identifikasi ya. Iya, identifikasi. Nah setelah Nino itu dia di aniaya lagi tidur, saya bangunin Ninoy rupanya refleks gitu, mungkin lagi capek atau sejak tidur ya kan mungkin trauma.
Jadi refleks saya kebetulan tangan saya juga nggak sadar gitu. Kita main juga ya kan? Main juga. Iya, iya. Akhirnya kena lah Ninoy, kena saya juga kan gitu. Nah, disitulah awal kronologis kejadian awalnya itu kejadian. Dan yang paling terpenting dari semua itu kan keadaan Indonesia nih sekarang yang negara kita ini kan gitu. Negara ini gimana menjadi baik nanti ke depannya. Iya. Itu yang terbaik. Iya, Karena kan banyak sekali masalah, problem Iya. Dari mulai ekonomi, dari mulai kesejahteraan masyarakat, terus kriminalitas meningkat gitu kan. Iya. Jadi kepercayaan hidup udah di Indonesia ini kayaknya berkurang gitu kan. Jadi dianggapnya dulu negara paling aman di seluruh dunia, paling tenang, paling kaya ya. Iya. Sekarang kok negaranya campur adul gitu loh, seperti benang kusut ya. Iya sekarang ini. Sebenarnya untuk memperbaiki ini kan tugasnya Pak Prabowo sekarang sebagai penguasa negara kita. Saya lihat Pak Prabowo ini jiwanya baik kok. Saya udah pernah ketemu, kebetulan saya udah pernah ke tempat beliau ya. Kalau beliau ingat saya pernah bicara langsung dengan beliau gitu. Di Kartanegara. Di Kartanegara. Bahkan anak saya sampai sempat saya minta nasihat waktu itu saya panggil Pak Presiden gitu ya. Padahal belum jadi presiden. Belum. Semua beliau, semua waktu itu semua juga panggilnya Pak Presiden waktu itu. Di Kartanegara itu. Di Kartanegara. Jadi saya juga memberikan nasihat, minta nasihat dari Pak Prabowo supaya anak saya ini yang lagi kuliah, lagi mau selesai, supaya tapi alhamdulillah beliau nggak sombong kok. Iya, mau menasihati. Mau menerima, mau menasihati gitu. Ini kembali ke tadi dulu Pak Irsyad. Barangkali pemirsa kita ingin tahu kemudian setelah Ninoy di Masjid Al-Falah itu ditangkap massa, kemudian sempat dianiaya. Kenapa kemudian Ustadz yang ditangkap polisi sebagai pelaku atau bagaimana? Ya waktu itu kan kejadian itu kan saya ada, mungkin CCTV di situ kan kamera ada, saya ditunjukin juga di sana. CCTV. Di CCTV, saya ada di situ. Cuman memang kejadiannya mencekam itu luar biasa. Waktu ditangkap itu. Jam berapa waktu itu? Waktu ditangkap itu kurang lebih jam 9 malam ya. Iya, pasti. 9 malam. Inilah ya. Iya. Chaos lah suasananya ya. Ya, waktu itu saya kooperatif ya. Waktu ditangkap itu memang warga tidak terima waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu saya kasih nasihat sama warga saya kan masih dekat. Saya bisa paham itu Ustadz Irsyad. Seperti waktu Ade Armando di DPR datang di tengah masa yang katakanlah memprotes Jokowi gitu ya. Dia datang dan dia dikenal sebagai buzzer Jokowi kan. Betul. Sehingga masa kan marah. Jadi kira-kira kan peristiwanya seperti itu kan nggak wajar kan, sama aja kan. Nantangin kan. Nantangin gitu nantangin kan. Jadi kejadian seperti itu. Setelah saya ditahan itu memang. Kemudian maksud saya berapa hari Ustadz langsung ditangkap malam itu atau beberapa hari kemudian oleh polisi? Berapa hari kemudian saya ya kurang lebih ya hampir 15 hari atau berapa gitu. Itu kejadian Ninoy itu bulan Oktober ya? Atau bulan November ya? November kan setelah itu ya, November. Iya. Kemudian beberapa hari kemudian Ustadz ditangkap polisi. Ditangkap. Di mana ditangkap? Saya ditangkapnya di depan Golkar. Kebetulan di Jalan Raya Anggrek Nelly Murni di situ. Oh, karena Ustadz waktu itu tinggal di sana. Iya. Sebenarnya saya waktu itu udah curiga ada kendaraan ya, ada kendaraan mundar mandir itu sebenarnya saya mau kabur juga sebenarnya. Suara hati udah nggak tenang juga. Iya, ini kok banyak. Waktu saya manjat itu ada pagar ya. Kalau saya lihat di gang utama itu kan terbuka tuh jalanan. Kalau umpamanya saya ke sana, kebetulan pikiran saya di sana ada petugas pasti saya ditangkap kan gitu. Tapi saya manjat ternyata memang ditangkap juga karena dari HP mungkin. Oh, dilacak dari HP. Dari posisi HP ya. Iya, saya kooperatif kok saya mestinya kan kalau kita tidak ada perlawanan gitu kan mestinya, apalagi kita kan tahanan politik ya. Mestinya kita dihormatin lah gitu kan. Apalagi untuk negara kita yang begini ya kan, untuk supaya negara ini lebih baik, mestinya kita nih dapat penghargaan luar biasa dari pemerintah kan gitu. Tapi perlakuannya justru terbalik itu waktu itu. Bagaimana proses penangkapannya ketika itu Ustadz?
Ya penangkapannya itu banyak sih kendaraan gitu. Hmm. Ya boleh katakan kalau bilang saya dianggapnya seperti teroris, nauzubillah ya, bisa juga gitu loh. Jadi cara penangkapannya nggak bagus lah gitu. Berapa orang yang menangkap? Banyak ya. 10. Lebih dari itu mungkin ya. Lebih di dari kendaraan itu. masih Hanya banyak. untuk menangkap Satu orang ya. seorang Ustadz Irsyad Ahmad Iya. melibatkan banyak sekali. Ya saya kan bukan Rambo kan. Saya nggak pernah ikut perang apa-apa kan. Tapi ditangkap begitu ya saya terima aja. Memang saya lihat wah pasti kejadian nggak ada yang saya curigakan lagi pasti di Al-Falah itu. Waktu Karena itu. kasus di Al-Falah. Di situ. Iya, Jadi iya. kita sambut baik kok Nino waktu pulang juga kita kasih naik kendaraan, ya kan? Terus kita motornya kita naikkan ke mobil. Iya, iya, gitu. iya. Ya sebenarnya beliau mesti terima kasih ya, tapi dia Justru sumpah-sumpah sebaliknya. nggak mau lapor, udah dia terima kasih karena merasa Oh, aman juga ya. sempat beliau itu berjanji kepada Ustadz bahwa tidak akan melaporkan. Iya, karena sama semua juga lah itu. iya, iya. Ternyata dilaporkan juga gitu. Sebenarnya beliau mestinya ngerti bahwa dia posisinya salah gitu. Iya, Nah, tadi mendatangi. Armando tadi contohnya kan. Iya, seperti Ade Armando mendatangi masa yang anti yang pro Jokowi. kontra, ya kan gitu. Iya. Mestinya ya jangan masuk ke lokasi yang memang nggak pantas gitu ya. Iya, iya. Akhirnya terjadi gitu kan. Akhirnya jadi rusuh kan gitu. Jadi rusuh. Beliau dianiaya oleh massa lah Iya, sebetulnya betul, ya kan. betul. Saya ingat itu memang ada seorang buzzer Jokowi, Ninoy yang dianiaya di wilayah pendukung Pak Prabowo. Kan kira-kira iya. begitu kan. Betul. Dan salah satunya mungkin bukannya saya anggap, saya ini kan memang kalau udah simpatisan sama satu orang, apalagi dia, saya lihat Pak Prabowo ini kan saya lihat jiwanya baik gitu ya. Iya, iya. Kalau pribadi saya ya, saya udah ketemu berapa kali beliau di rumah beliau gitu. Bahkan waktu saya mau masuk juga, pernah sekali saya masuk dijegat sama penjaganya. Kebetulan Pak Dijon lewat, masuk, terus beliau keluar lagi, panggil saya masuk gitu. Artinya Anda punya kedekatan dengan Ya, tim Pak Prabowo lah ya. betul. Saya kan berapa kali ketemu Bang Pak Dijon sering aksi-aksi gitu ya. Iya, aksi mendukung Pak Prabowo ya. Saya keluar juga di penjara, yang keluarkan saya juga Bang Subis Dasko, Bang Dasko, alhamdulillah, sama Habibur Rahman. Jadi alhamdulillah dari itu juga saya juga terima kasih juga ya karena saya dikeluarkan ya kan. Iya, Jadi yang penting di sini kan bagaimana mengelola sistem negara ini lebih baik, bagaimana rakyat ini sejahtera. Rakyat ini kan kita ini sebenarnya negara kaya kan. Mestinya rakyat itu lebih makmur, sejahtera, kaya. Mudah-mudahan ini di era Pak Prabowo, insya Allah kita. Saya feelingnya ke situ. Insya Allah kita doakan Pak Prabowo sehat. Pertama ya Allah selalu dilindungi beliau bisa memperbaiki keadaan yang rusak. Gitu Amin. Jadi saya sebenarnya punya keyakinan, punya feeling gitu. Mudah-mudahan Prabowo ini bisa membawa negara karena ini. memang negara ini udah kusut betul, nggak mungkin setapak tilas bisa utang kita kan gede, jadi utang kita 10.000 triliun di era Pak Jokowi. Ya ini sekarang coba diselesaikan Pak Prabowo. Sebenarnya utang itu bisa diselesaikan dengan APBN kita kan besar, ya kan, apalagi tambang-tambang kita kan banyak. Iya, ini lagi mau diselesaikan. Kalau dikelola dengan baik mungkin nggak perlu utang. Ada orang luar negeri yang utang sama kita sebenarnya. Itu yang wajar lah. Karena negara kaya sih kita kan, sumber alamnya luar biasa kan. Gitu. Lagu Kus+ saja itu bisa jadi ingatan kita waktu masih muda dulu. Memang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya. Pak Irsyad, saya mendengar ketika ditahan polisi, Anda ditahan di Polda. Di Polda. Iya. Anda mengalami peristiwa penyiksaan di sana. Dibakar. Iya, saya ditangkap terus penganiayaan luar biasa di sana. Saya tidak bisa menyalahkan polisi waktu itu. Iya, kita nggak menyalahkan polisi. Mungkin polisi itu juga menjalankan tugas, gitu, ya kan? Hanya menjalankan tugas ya. Karena keadaan seperti itu, penguasaan dulu kan beda kan, ya kan, kita paham lah di situ. Polisi itu tugas, memang
ya saya juga mungkin udah jadi target dulunya mungkin gitu kan, karena saya sering diaksi kan. Sering muncul. Pak Irsyad kan kita lihat termasuk pendukung Prabowo yang paling kuat, sering muncul di aksi-aksi mendukung Pak Prabowo. Saya bahkan saya nggak mau ditandatangan BHP. Saya tetap dukung Prabowo gitu. Saya di BHP juga bisa dicek. Saya dukung beliau gitu. Saya tetap gitu. Walaupun waktu itu ada saya mau katakan oknum ya. Oknum polisi yang oknum yang nggak suka sama Pak Prabowo gitu. Tetap aja saya tetap dukung beliau. Bapak istiqomah mendukung Pak Prabowo. Istiqomah saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kan maunya kita diperhatikan lah sama Pak Prabowo kan. Karena bukan saya aja relawan, aktivis yang begitu hebat berjuang Pak Prabowo ini, mestinya beliau tuh bisa memikir ke depannya bagaimana ke depannya. Ya kita berdoa yang terbaik buat negara ini, juga buat teman-teman yang dulu berjuang mati-matian. Pak, penyiksaannya saya dengar Bapak sampai dibakar itu gimana ceritanya? Kemaluan Bapak dibakar itu bagaimana? Waktu itu kan saya disemprot gas air mata. Waktu gas air mata ya dibuka lah. Celana dibuka? Dipaksa gitu. Semua pakaian dibuka? Disemprot. Enggak, celana saya dibuka. Celana aja dibuka? Disemprot di situ. Pakai api? Ya seperti itulah. Jadi melepuh saya. Melepuh? Perih gitu, panas. Nah di situ kan jadi mata disemprot juga. Mulut saya yang paling bahaya tuh yang ada napas mulut saya disemprot. Mulut dimasukin apa? Gas air mata disemprot. Nah itu saya nggak bisa napas kan. Panas luar biasa kan. Jadi di dalam Polda. Posisi waktu kemaluan saya dibakar bertepatan dengan panasnya mata dengan mulut kan. Jadi ini juga panas, semua panas gitu. Jadi Masya Allah itu kejadian itu mungkin saya pikir kalau cerita orang tua dulu mungkin PKI ya begitu kali ya. Zaman di PKI kali ya. Iya. Saya ulangi. Jadi bersamaan, mohon maaf, celana Bapak diturunkan, dibuka, kemaluan Bapak dibakar, disemprot pakai entah apa namanya, karena kita nggak melihat, tapi panas dan membuat kemaluan melepuh. Feeling saya itu mungkin api kali ya. Api ya, karena melepuh, maaf, Pak Irsyad melepuh, mulut dibuka dikasih gas air mata, mata juga disemprot pakai gas air mata. Ya kayak inilah kamp CIA di Guantanamo. Mungkin seperti itu, mungkin dugaan saya. Mungkin. Karena saya lihat itu memang kejadian itu memang luar biasa penyiksaannya gitu. Berapa lama Bapak mengalami penyiksaan itu, Pak? Masih ingat, Pak? Saya yang kedua saya lagi di BHP dipukul gitu, ditendang gitu. Saya pikir kalau umpamanya dia mau aniaya saya, dia mestinya lihat. Saya waktu itu kan pakai baju gamis. Hargain kalau dia Islam kan dia mesti mikir itu kan sunnah gitu kan Nabi. Kok bisa sejahat itu? Apa waktu itu dia makan obat-obat yang sehingga dia tidak sadar menganiaya orang. Ganas ya. Ganas gitu loh. Itu kan saya sampai kadang-kadang berpikir nih yang aniaya kok zolim banget gitu. Kok bisa tega banget seperti bukan saya aja, ada orang tua juga yang satu tahanan kita juga kan dianiaya juga. Sama, dibakar juga kemaluannya. Saya nggak tahu, tapi dia lukanya luar biasa sampai merangkak-rangkak gitu. Sampai dia kan profesor kan, ngajar di salah satu universitas dia. Profesor Basit. Basit. Itu juga Masya Allah beliau juga luar biasa mendapat penyiksaannya luar biasa. Jadi kita juga kalau saya memahami memang waktu itu keadaan seperti itu ya memang ya udah rumit betul ditafsirkan gitu ya, karena waktu itu kan Pak Prabowo belum jadi presiden kan. Iya, belum jadi presiden. Jadi itulah ya kita nggak ada lagi sama sekali yang melindungi kita kan gitu. Kita udah kalau saya pribadi udahlah, saya pikir pasrah kalau sama keadaan Allah. gitu mungkin saya udah nggak ada lagi gitu. Tapi saya merasa bangga saya bisa bertahan. Bisa artinya saya bisa membuat sejarah bahwa negara ini ada loh orang yang banyak yang berjuang untuk negara ini, bagaimana negara ini jadi baik gitu. Iya, kita sesama pendukung Prabowo. Iya, kita pendukung Prabowo ketika itu memang
banyaklah mengalami hal-hal seperti itu. Iya. Ketika Irsyad ditangkap di Selipi, dibawa ke Polda, apakah langsung hari itu Pak Irsyad mengalami penyiksaan atau masuk sel dulu? Waktu itu saya di BHP dulu. Di BAP dulu. Di BHP, terus disiksa, ya setelah di BHP. Dipukul? Dipukul. Pakai apa pukulnya Pak? Waktu itu langsung kejadian itu dipukul pakai tangan, ditendang. Nah, dari situlah kejadian baru semprot mata, baru ini. Oh berarti hari itu langsung disiksa, Iya, dipukul? disiksa. Pertama di semprot. BHP dulu sih. Kenapa Bapak dibakar kemaluan Bapak? Karena Bapak... Nah itu dia, kita kan proaktif ya. Jadi artinya kita nggak ada perlawanan apa-apa. Mestinya kan saya nggak nyangka ya. Yang saya tahu polisi-polisi dulu kan nggak seperti itu kan gitu. Terlalu betul-betul mereka itu profesional gitu ya. Tapi kalau ini kok aneh gitu waktu zaman Pak Jokowi gitu. Kok ada polisi sejahat itu gitu, oknum lah ya. Bukan oknum polisi, ya. semua polisi banyak yang baik lah. Banyak yang baik. Teman saya banyak yang polisi. Iya yang banyak polisi yang baik. Masya Allah. Itu Luar di Jawa biasa. Timur ada Pak Purnomo yang mengurusi orang dengan gangguan jiwa. Iya. Banyak polisi yang baik. Banyak. Iya. Jadi kalau orang bilang polisi itu Iya, enggak itu kurang ini. bagus, saya nggak terima juga. Karena Iya, teman saya banyak ke polisi. Dulu saya pernah masuk Citra Bayangkara juga lama. Iya. Gitu. Tapi nggak dugaan Pak Irsyad, kenapa Bapak sampai harus dibakar kemaluan dan... Nah itu dia, saya nggak sepikir itu. Kok sampai sekejam itu perlakuannya gitu terhadap tahanan politik gitu loh. Gitu. Kan nggak boleh sebenarnya. Iya nggak boleh. Nah, Jangan yang boleh menghakimi kan pengadilan. pengadilan. Nggak Tidak ada boleh. penyiksaan gitu. Nggak boleh disiksa. Ini kan kita kalau Iya. kita di penjara aja udah cukup teraniaya, tersiksa kan hidup kita kan gitu. Iya. Ya kan biaya habis, nama jelek, ya kan walaupun kita benar, tapi image-nya orang kan yang nggak tahu kan pasti jelek kan gitu. Iya. Maaf Pak Irsyad, saya sangat bersimpati dengan Pak Irsyad. Ya. Ketika dibakar dan melepuh, berapa lama itu Bapak harus recovery sembuh? Jadi saya setiap sentuh kemaluan saya, maaf ya, panas gitu, sakit gitu. Jadi saya nggak bisa karena panasnya luar biasa gitu. Berapa hari? Saya pegang tangan saya aja, ke tangan aja panas. Jadi itu jadi reaksi daripada gas air mata dan semprotan ke mata, ke mulut, sampai tangan saya juga panas gitu. Enggak, terus ini melepuhnya sampai berapa hari? Melepuh itu kurang lebih 2 minggu ya. Masya Allah. Lebih 2 minggu ya. Terus dikasih buang obat air kecil juga saya agak sulit. Saya memang waktu setelah itu dibawa ke klinik Polda Polri yang ada di Polda itu. untuk mengobati luka bakar. Iya. Dikasih salep gitu ya. Dikasih salep. Bisa buang air kecil? Ya buang air kecil nggak masalah, tapi lagi mau buang air kecilnya sakit gitu. Karena masih perih kan gitu. Iya. Berarti ada luka luar dalam. Luar biasa lah, saya nggak pernah mengalami luka seperti itu, sakit seperti itu nggak pernah saya ngalami. Sakit, luka jatuh, luka tabrakan apa kan. Kalau ini luar biasa, lama betul sakitnya sampai berhari-hari gitu. Iya. Dan sakitnya ini nggak bisa kita bayangkan gitu. Melepuh itu sekujur semuanya itu? Iya, melepuh. Jadi warnanya hitam atau menjadi bengkak atau bagaimana? Hitam, warnanya hitam. Menjadi hitam ya. Iya. Itu. Ya, saya sulit. Saya sebagai sesama lelaki, saya pernah ini Pak. Saya pernah operasi yang harus bius total, laparotomi, perut saya dibuka karena usus. Kemudian karena operasi besar, saya harus pasang kateter. Iya. Ketika copot kateter, itu agak luka sedikit. Iya. Dan itu mau pipis sakit sekali. Iya, betul. Ini saya bayangkan lebih sakit dari itu. Wah, luar biasa, memang sakitnya luar biasa. Saya juga nggak pernah mengalami sakit seperti itu, Pak. Terus terang aja, belum pernah saya. Walaupun saya umpamanya kesundut rokok lah, apa ya, ini luar biasa nih sakitnya. Ini apalagi di kemaluan kan gitu. Kan itu daerah paling sensitif kan? Sensitif, ya. Pusat-pusat urat, Tapi saraf. di samping itu saya bangga ya. Kita bangga. Saya bangga bisa survive, bisa berjuang dengan kawan-kawan saya untuk Pak Prabowo untuk memperbaiki negara ini gitu, supaya lebih baik. Mudah-mudahan saya berharap Pak Prabowo yang kita dukung gitu ya,
kita dukung sampai ke meja presiden gitu kan, bisa melihat kita lah gitu, Amin, pejuang-pejuang, ya Insya kan? Allah. Insya Allah. Saya yakin Pak Prabowo orang baik. Baik Pak, beliau apalagi kan bukan kaleng-kaleng, beliau kan Kaleng-kaleng. beliau kan jenderal ya. Jenderal. Dulu jenderal bintang 3. Sekarang sudah bintang 4 Pak. Bintang 4, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Sudah jenderal penuh. Ya, alhamdulillah. Saya berharap bahwa Pak Prabowo bisa bisa memperbaiki negara ini secepat mungkin. Iya, iya. Karena memang negara ini sekarang kalau kita lihat udah banyak sekali bermasalah. Iya, 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 iya. Nanti ada isu sebentar baik sedikit, ada isu begal lah, ada isu penculikan anak lah. Iya, banyak. Jadi kayak didesain betul gitu. Ini kayak ada yang drama ini ada yang permainkan gitu loh. Iya, 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 iya. Nanti ada pembakaran di mana-mana ya. Iya, iya. Jadi negara ini dibikin gaduh sampai negara ini betul-betul dihancurkan gitu. Iya, 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 iya. Pak Irsad, ngomong-ngomong Bapak masih ingat siapa polisi yang membakar kemaluan Bapak dan memasukkan gas air? Masih ingat. Masih ingat? Masih ingat. Namanya siapa Pak? Namanya saya lupa ya, tapi orang wajahnya saya ingat. Wajahnya ingat. Iya, saya tapi ingat dulu betul. pernah Saya ingat nggak, ya? soalnya kejadian itu luar biasa kan, nggak mungkin saya lupakan gitu. Iya, Saya ingat betul lah wajahnya, orangnya Iya. gitu, sampai tingginya juga saya hafal gitu. Sama. Saya dulu kan saya diperiksa juga Pak dalam kasus yang lain, obor rakyat. Oh iya. Ya, dilaporkan juga oleh Pak Jokowi. Saya sampai sekarang namanya, wajahnya saya masih ingat. Iya. Cuman saya alhamdulillah saya tidak dibakar kemaluan saya kan gitu. Pak. Saya bersyukur. Bapak ingat orangnya, wajahnya, tingginya? Ingat. Kalau yang mukul nendang itu saya ingat. Itu lain lagi. Itu namanya ingat. Ingat namanya. Tapi kalau yang bakar itu namanya saya ingat, wajahnya, tingginya saya tahu. Tahu ya. Iya, saya hafal betul. Bapak ada dendam atau memaafkan? Kalau saya sebagai manusia, saya lebih memilih memaafkan gitu. Iya benar. Supaya Allah kasih hidayah ya. Supaya dia itu bisa mengabdi pada negara ya, negara, menjadi polisi yang baik ya, untuk negara, untuk rakyat ya, bisa mengayomi betul-betul kepentingan aspirasi rakyat gitu kan. Jangan jangan berbuat sekejam itulah, sekeji itu gitu. Saya juga mengharap para pimpinan-pimpinan Polri juga ya. Dan kalau bisa jangan terulang lagi Pak. Iya. Siapapun yang betul. Cukuplah kita aja jadi korban, Bapak ya yang kan? menjadi korban. Banyak sih yang korban, bahkan ada yang matanya copot, ya kan? Iya. Itu kan Rossi kalau nggak salah namanya. Iya, Rossi. Matanya sampai copot itu. Copot, iya. Itu di mana Rossi sekarang itu Pak? Rossi itu keberadaannya sampai sekarang kawan-kawan pada nggak tahu tuh. Itu sampai matanya tuh kita obati, dia nggak tahu sampai matanya tuh nggak ada. Dia sampai bilang mata saya kok kabur gitu, hilang gitu. Padahal nggak ada. Karena matanya nggak ada. Udah copot. Tapi tetap itu nanahnya keluar dari matanya. Nah, itu yang kita sempat satu sel ya, Pak Irsad sama Rossi ya? Iya. Sempat kita obatin, kita teman-teman obatin, sempat juga kita marah juga sama petugas, kenapa ini nggak dibawa ke rumah sakit gitu. Kalau kita kan bukan dokter ya, bukan ahlinya untuk menangani masalah itu kan. Itu ada dokter gitu kan. Akhirnya lama-lama baru dibawa gitu. Berapa hari kemudian baru dibawa, setelah kita marah lah gitu. Kita sama-sama kawan-kawan gitu kan. Kita minta kenapa nggak dibawa gitu. Harus dibawa, ini kan bahaya nih gitu. Akhirnya dibawa, ternyata kita dengar dioperasi. Matanya. Saya nggak tahu juga, nggak pulang, soalnya nggak pulang lagi. Biasa kan habis operasi kan biasanya kalau udah jadi tersangka atau pelaku kan dikembalikan lagi ke sel. Iya. Kalau ini nggak dikembalikan lagi, jadi kita nggak tahu perkembangannya. Iya. Mudah-mudahan sih insya Allah beliau masih sehat ada. ya. Mudah kita doakan ya Rossi. Ya, beliau diperhatikan lah sama Pak Prabowo ya. Iya. Kita gitu. berharap mereka ada pejuang juga gitu. Pejuang-pejuang yang dulu membela Pak Prabowo ya, baik di 2014 maupun di 2019. Iya betul, kita kan banyak sekali. Iya banyak sekali korban ya. Banyak sekali. Korban. Saya yang pertama Pak. Oh gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ya? Saya pertama, orang pertama dilaporkan Pak Jokowi. Ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih lindungi kita ya. Kita masih dilindungi Allah. Iya betul. Yang kita mengharapkan janganlah
ada presiden ke depannya seperti presiden yang melakukan tindakan seperti itu gitu. Harus sayang sama rakyat. Harus sayang sama rakyat. Karena kan digaji rakyat, ya kan, diberikan kehidupan oleh rakyat. Mestinya mereka luar biasa bantu rakyat kan. Kan di Singapura, Malaysia, pemerintahnya kaya, rakyatnya kaya, kan gitu. Kan? Kalau di Indonesia kan nggak begitu. Pemerintahnya kaya tapi rakyatnya miskin gitu. Udah miskin dianiaya lagi kan gitu. Dizolimin kan nggak bagus. Maksudnya negara kaya, rakyatnya harus kaya. Gitu. Tapi kan terbalik ini. Negara yang satu-satunya yang aneh ya negara kita. Mudah-mudahan Pak Prabowo semuanya sistem-sistem yang rusak ini bisa diperbaiki. Beliau mau dengar kok apa kata ulama, saya lihat, saya dengar. Beliau juga mau dengar, banyak kan itu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat datang ke tempat beliau kan, beliau terima baik gitu kan. Saya sendiri waktu datang ketemu Pak Prabowo tuh saya nggak percaya kok beliau tuh jahat gitu loh. Gitu. Baik. Iya. Ya kita doakan dan teman-teman. Bapak sendiri sekarang masih berhubungan dengan teman-teman sesama Alhamdulillah. Kita silaturahmi tetap terjaga gitu. Yang Bapak masih berhubungan ada berapa banyak, Pak? Ya hampir 30-an ya. 40-an gitu ya. Yang satu lagi Pak, yang harus saya sampaikan juga, kalau kita kan kalau teraniaya gitu kan masih hidup ya masih itu. Tapi kita lihat tuh ya seperti penjaganya Pak Habib Rizik ya kan. Sampai meninggal gitu. Saya lihat jenazah loh. Waktu dimandiin saya lihat. Oh, Ustadz Irsyad luar biasa itu, saya lihat luka-luka. Ustadz lihat di sininya bolong. Bolong 3. Di dada kiri kan? Semua di dada kiri. Luka, semua badan luka-luka, kemaluan bengkak saya. Ya lihat. 6 syuhada itu ya. Iya luar biasa itu. Mereka tuh betul-betul syahid syuhada lah. Insya Allah syahid. Iya. Jadi kita luar biasa lah mereka melindungi ulama sampai sebegitu ya. Karena yang bisa memperbaiki ulama, yang bisa didengar kalau ulama ini bekerja sama, jadi itu negara itu bisa berkembang gitu. Bisa bangkit lah. Ini kan kalau orang jauh daripada ulama ya itu kejadiannya rusak. Nggak mau dengar ulama, ya mau dengar siapa lagi gitu kan. Saya tidak membayangkan dalam kasus KM50 para syuhada yang mengawal Habib Rizik Syihab. Iya, betul. Itu mereka kan ditangkap masih dalam keadaan hidup. Iya. Kita punya saksi yang mengatakan bahwa sebetulnya 6 orang yang wafat itu ditangkap masih dalam keadaan hidup. Bukan dalam proses tembak-menembak dan mereka meninggal pada proses adu tembak gitu ya, enggak. Tapi kemudian kita tahu ada 6. Bagaimanapun kan sudah jatuh korban. Kalau menurut Ustadz Irsyad, ini perlu nggak diungkap masalah? Harus ya, Mas. Ya kita pengen tahu lah siapa pelaku sebenarnya gitu. Siapa yang menyuruh kan gitu. Sampai sekarang kan masih dilindungi mungkin ya, karena mungkin insya Allah Pak Prabowo yang bisa lah mengungkap. Sampai saya rasa nggak susah banget sih. Gitu, nggak susah ya. Karena di situ kan ada pejabat-pejabat waktu itu yang masih sampai sekarang masih bisa diinterogasi kan, ditanya siapa yang di bertanggung jawab ketika itu. Bertanggung jawab kan gampang aja sebenarnya. Sangat susah. Mudah sebetulnya menurut saya mudah karena jalur komandonya kan jelas. Iya betul. Siapa pelakunya saat itu dan kalau memang dan mungkin perlu juga dilakukan tim independen. Independen ya betul. Tim koneksitas begitu independen untuk mengungkap nih siapa pelaku yang menembak 6 syahid FPI yang menjaga Habib Rizik. Iya betul. Menurut Ustadz Irsyad itu perlu dilakukan? Iya perlu, sangat perlu. Sangat perlu. Jangan terulang lagi lah kejadian seperti Jolim begitu ya. Apalagi itu kan anak bangsa ya kan. Dan masih muda-muda. Generasi muda ya kan. Masih muda-muda. Luar biasa. Itu ada yang umur 19, 20 ya. Iya. Bahkan saya ketemu orang tuanya juga pernah. Ya saya pernah ketemu orang tuanya, saya lihat saya sedih juga lihat orang tuanya menghadapi anak
ya dianiaya seperti itu kan, dibunuh seperti itu kan. Mereka tuh bukan penjahat kan gitu. Iya, bukan penjahat. Kalau penjahat kan versinya beda kan gitu. Iya, iya. Kalau ini kan anak betul-betul menjaga ulama kan gitu. Iya, iya. Dia mengabdi pada ulama kan gitu. Iya, iya, iya. Mestinya mereka tuh ya ditangkap aja lah kalau memang salah gitu Iya, kan. ditangkap, diadili. Atau mengganggu proses penangkapan Habib Rizik waktu itu kan. Iya. Diadilin aja lah. Iya. Karena Habib Rizik kan pejuang juga kan gitu. Oh iya. Kalau saya lihat pejuang. Pejuang. Luar biasa beliau kan gitu. Iya. Berapa kali beliau juga ditangkap, dikriminalisasi oleh. Dan orang yang salah satu figur ulama yang sangat mendukung Pak Prabowo itu ya Habib Rizik. Betul. Bahkan waktu saya ada di Kartanegara, Pak Prabowo tuh sempat bicara sama Habib Rizik di Mekah itu, teleponan. Iya, gitu. iya. Saya ada waktu itu ada di situ. Saya ke rumah Habib Rizik waktu di Mekah. Oh, di Mekah. Waktu ya. di Mekah. Waktu itu belum nggak boleh pulang itu ya. Nggak boleh pulang. Oh iya betul. Saya alhamdulillah ke sana tuh. Ustadz Irsyad. Iya. Beliau cerita, rumah yang sebelumnya itu ditempelin bendera ISIS. Sampai seperti itu operasi intelijen untuk mendiskreditkan Habib Rizik. Iya. Tapi waktu itu aparat kerajaan Saudi Arabia tahu bahwa Habib Rizik bukan ISIS. Iya. Bukan. Beliau tuh memang ulama. Ya maksudnya Ahlus Sunnah. Mestinya kita tuh dapatnya Habib Rizik itu kita mesti bangga loh. Iya. Karena langka betul di negara lain belum tentu ada pejuang seperti itu kan. Iya. Membela rakyat, ya kan. Memperhatikan orang miskin gitu kan. Mengajarkan kebaikan, ya kan gitu. Kan kalau beliau ya nauzubillah kalau beliau nggak ada pengganti kita repot juga. Siapa yang mendidik kita kebaikan juga? Iya. Nggak, saya pernah tanya ke beliau. Gitu. Iya, benar. Nah itu yang saya mau sampaikan. Habib, ini Habib banyak yang bilang Habib ini terlalu keras. Sambil digenggam tangan saya, Ustadz Irsyad. Pak Setiardi, saya masih simpan foto-fotonya. Kita itu disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, betul. Kalau yang nyuruh amar ma'ruf banyak. Iya. Ulama menyuruh amar ma'ruf tidak dimusuhi. Tapi yang nahi mungkar, yang mencegah kemungkaran, baik dengan tangan, maupun dengan kata-kata, maupun dengan doa, itu yang memang bisa dimusuhi. Itu jawaban Habib Rizik ketika itu. Saya kan lihat juga di samping itu kan negara ini memang rusaknya mental akhlak gitu ya. Masih mereka ini banyak kan juga maaf aja ada jiwa-jiwa masih nasi bungkus gitu loh. Maksudnya apa Ustaz? Ya masih bisa diatur dengan nasi bungkus gitu selesai 50.000, 70.000 waktu di lapangan kita kan sering ketemu tuh ada aksi tandingan macam-macam kan yang ya bikin rusuh di iming-iming lah gitu kan untuk mengganggu kita itu orasi ataupun kita itu memberikan pendapat, menyadarkan lah ulama-ulama kita, para aktivis semuanya, para relawan untuk memberikan masukan kepada negara, terutama DPR nih. DPR kan biangnya benar-benar susah nih kalau DPR. DPR kalau benar insya Allah semua beres nih. Kembali kepada Undang-Undang 45 mudah-mudahan. Ini kan rusak DPR sendiri kan gitu. DPR itu biangnya dari segala kerusakan gitu kan. Kalau dia benar-benar sadar, dia kembalikan kepada Undang-Undang 45 insya Allah beres. Sekarang mau nggak gitu? Undang-undang bisa dirubah, diamputasi gitu. Undang-undang kita udah bagus. Udah bagus. Ya undang-undang baru ya begini jadi rusak. Nggak karuan. Jadi proses hukum juga nggak jelas gitu kan gitu. Banyak orang mengeluh kan gitu. Ustadz, saya ingin ngobrol santai tentang dulu kalau nggak salah Ustadz sering masuk TV ya? Iya, alhamdulillah. Nah itu dia. Saya masuk TV maaf. Dari tahun 2000-an ya? Dari 2000-an. Sebelumnya saya masuk iklan baris ya. Waktu itu kan televisi belum tenar orang buka pengobatan. Saya alhamdulillah buka pengobatan pertama kali di seluruh Indonesia. Di TV lah. Masuk TV ya maksudnya pertama kali. Saya waktu itu kebetulan ada apa nama program Ustadz waktu itu di TV? Menuju Sehat. Menuju Sehat. Iya, alhamdulillah saya di kanal pasien saya banyak. Cuman ya itu semenjak kejadian keributan saya ditahan itu kok banyak yang fitnah saya karena kan
dari media sendiri yang bikin rusak itu kan, karena pro ke penguasa waktu itu. Ya disebut Habib palsu. Saya nggak pernah mengaku Habib kan gitu. Saya juga nggak pernah dibilang Pak Haji, Pak ini, nggak mau saya. Saya biasa aja gitu. Walaupun saya basic saya kan dari Muhammadiyah kan gitu, dari TK ya. Tapi saya nggak mengaku apa-apa saya. Gitu. Saya manusia biasa kan gitu. Kan lebih banyak lagi perjuangan yang luar biasa, yaitu orang-orang seperti pahlawan-pahlawan kita kan. Mereka luar biasa mempertaruhkan nyawa untuk negara kan gitu. Mereka lah mesti disandung-sandung gitu kan. Saya apa? Gitu. Tapi Ustadz saya ingat mengasih rubrik kesehatan alternatif lah gitu alternatif, ya. Betul. Di TV, di Antv, di Metro TV, di TVRI. Iya, TV nasional. Bertahun-tahun. Itu obatnya dari apa? Pakai jamu ya? Saya ramuan. Saya racik sendiri. Wow. Alhamdulillah saya racik sendiri. Alhamdulillah semuanya kan yang nyembuhkan Allah kan gitu. Kita kan nggak paham gitu. Penyakit apa yang yang Ustadz obati? Saya spesifiknya keturunan, diabetes keturunan, tapi saya lebih keturunan. Orang yang sudah menikah, tidak punya lama, nggak punya keturunan, bahkan udah pernah dioperasi kista minum, udah pernah bayi tabung gitu kan. Alhamdulillah banyak yang berhasil, walaupun ada juga yang gagal, wajar lah. Dokter juga banyak yang walaupun operasi juga banyak yang gagal kan gitu. Dokter juga banyak yang berobat sama saya kan, bahkan dokter kandungan loh berobat sama saya. Oh, ada dokter kandungan. Dokter kandungan, saya ngurusin anak juga kan gitu. Nah, dokter kandungan perempuan atau laki? Laki ini. Laki dia, oksigen ya. Ada juga perempuan, ada. Yang berobatnya, luar biasa. Tapi setelah Ustadz ditangkap polisi, nggak praktek lagi ya? Nggak praktek lagi, karena saya mau mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa memperbaiki nama-nama kita aktivis yang ya karena kemudian kan nama Ustadz dijelek-jelekin lah ya. Luar biasa. Masya Allah, begitu jahatnya, itu zolimnya, sampai nama kita cari nafkah dihabisin juga. Jadi nggak bisa praktek lagi. Nggak berhenti dari menganiaya rupanya, sampai kita punya dapur juga dihajar juga, dirusak juga gitu. Tapi mereka tuh kan umur kita kan sementara, orang-orang kayak gitu kan nggak lama. Apalagi orang-orang partai politik itu pada tua semua kan. Nanti kan ada generasi insya Allah nanti akan membangun negara kita. Gitu. Kalau mereka nggak cepet-cepet memperbaiki negara, partai-partai politik ini yang sudah tua-tua, nanti generasi insya Allah kedepannya lebih bagus. Karena kan partai-partai politik sekarang kan ya kita tahu sendiri kan, mereka lebih pentingkan kader daripada mengurus negara kan gitu. Tapi saya dengar Ustadz, alhamdulillah ditolong ya. Walaupun Ustadz sebenarnya sempat dikenai pasal apa ya harusnya? Banyak tuh pasalnya banyak, makanya saya nggak mau tanda tangan BHP. Saya lihat lebih dari banyak sekali lah. Ada kali 15 kali pasal-pasal. Jadi kalau diproses ya bisa 10 tahun lebih itu kan? Mungkin saya bisa, kalau lihat pasalnya bisa dihukum mati kali. Pasalnya begitu banyak. Saya juga bingung, pasal apaan nih kok banyak banget gitu. Dan saya bilang pasal satu-satu aja Pak gitu. Bahkan waktu ditanya, kenal Pak Anies nggak? Saya nggak kenal Pak Anies, saya bilang. Gitu. Sampai ditanya gitu? Iya, saya waktu itu ditanya, kenal Pak Anies nggak? Saya kenal Pak Anies, tapi Pak Anies nggak kenal saya. Loh kok begitu? Ya saya kan nggak pernah ketemu Pak Anies. Saya hanya simpatisan aja. Pak Anies bagus kok. Mak Prabowo kamu kenal? Ya kenal dong. Saya pendukung Prabowo kan gitu. Nah di BHP itu juga boleh dilihat sampai sekarang kan. Saya ditulis pendukung Prabowo. Setia Prabowo saya gitu. Gitu. Saya dengar kemudian Ustadz tidak dilanjutkan karena dibebaskan oleh Pak Sumidasko, Pak Dasko, sama Bang Habibur Rahman yang sekarang Ketua Komisi 3. Alhamdulillah. Itu kalau Ustadz diterusin ke bisa lanjut, saya mungkin udah di lapas saya gitu waktu itu ya. Jadi berapa lama di tahanan polisi? Saya alhamdulillah paling akhir dari kasus saya SPK saya tuh itu 3 bulan 10 hari. 3 bulan. Besoknya saya mau dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan datang udah sempat, menurut kawan-kawan saya yang ada di sana. Kemarin dicariin tuh katanya. Alhamdulillah kita bilang udah pulang gitu. Jadi nggak sempat lanjut, udah dibebaskan gitu. 3 bulan 10 hari di tahanan ya. Satu hari aja kita merasakan. Waduh. Luar penderitanya luar biasa kan. Satu sel berapa orang waktu itu di Polda? Waktu pertama
di Celticus itu kita... Oh, sempat di Celtic? Iya, di Celticus itu kita ada 13 orang ya. Kecil, gelap, nggak ada cahaya Celtic? Ada sih dekat. Oh, ada. Ada sih. Cuman kita yang sulit... Kalau di lapas Celtic nggak ada yang cahaya? paling penting kan kita sholatnya itu kan. Kita sholatnya bisa itu... wudhu, ada air? Kita minta-minta, udah mau buang kecil juga kan kita sulit kan, mesti keluar ke akhirnya kadang-kadang dikasih air nggak boleh keluar gitu. Di botol air mineral itu ya, mineral. Pipis di situ ya. Pipis itu. Dan waktu itu kan waktu kejadian itu memang kuasa hukum kita nggak boleh kejenguk kan, nggak boleh masuk. Karena kan kita waktu itu dalam keadaan babak belur gitu kan. Takut ada pelanggaran HAM lah dilaporkan. HAM. Tapi luar biasa Pak Dasko. Semenjak Pak Jokowi ini jadi presiden memang nggak pernah tersentuh hukum ya gitu ya. Iya. Luar biasa itu. Padahal banyak kasus-kasusnya gitu ya. Kita tapi nggak bicara masalah itulah. Iya. Kita bicara gimana kedepannya negara ini baik lah gitu. Terima kasih Bang Dasko ini ya kan sudah membebaskan Pak Irsad. Terima kasih betul-betul ya kan. Ya. Mudah-mudahan ya kan. Kita tetaplah kita berjuang tutup negara ini biar jadi baik lah. Sudah pernah dengar istilah para pendukung Bang Dasko belum? Ada istilah-istilah? Istilah apa ya? Kabinda, Adidas, Kapolda. Wah enggak. Adidas itu anak didik Dasko. Oh, anak didik Dasko. Ya kan? Saya enggak pernah. Kabinda kader binaan Dasko. Oh gitu. Nah kita masuk di mana nih nanti? Nah kan, ada lagi satu lagi, Kapolda. Kapolda itu kawan politik Dasko. Oh, nah, gitu. Pak Irsad yang mana? Menurut saya minimal Kabinda. Kabinda ya. Kader binaan Dasko. Mudah-mudahan kita dibina nih. Kita kan pejuang, betul nggak? Prabowo apalagi udah jadi presiden kan. Dia bisa memperhatikan kita lah. Kita kan udah betul-betul bukannya teraniaya, kehidupan kita juga udah berantakan sekarang kan gitu. 3 bulan 10 hari itu, Pak, saya pernah nanam padi. Saya kan petani. Iya. Itu pas dari mulai tanam sampai panen itu 3 bulan 10 hari. Oh, jadi Pak Irsad ini ditahan seperti padi gitu ya. Seperti padi ya kan. Betul berpadi ya. Seumur masa penanaman padi ya kan gitu. Ya itulah kita maunya kan supaya kita sebenarnya 1 hari aja ditahan, kita bisa bayang ini burung kalau ditahan. Wah ya, zolim gitu. Dikurung begitu 1 hari aja kita aja kelabakan gitu. Burung dikurung sehari itu gimana nasibnya gitu. Nah mungkin waktu itu mereka anggap seperti kita kayak binatang gitu. Jadi dikurung semaunya aja gitu. Nggak boleh ditengok keluarga? Ya waktu itu nggak boleh. 3 bulan 10 hari nggak ditengok? Waktu itu waktu kejadian babak belur aja. Oh sebulan pertama? Sebulan pertama? Ya kurang lebih ya sebulan lah, sebulan. Sebulan nggak boleh ditengokin ya? Nggak boleh tengokin. Mungkin setelah babak belurnya hilang, bisa. Sehat. Boleh bisa. Mohon maaf kemaluan sudah sehat? Kalau kemaluan sih saya nggak cerita sama keluarga ya. Oh nggak cerita ya? Ya malu lah saya juga kalau mau cerita-cerita itu sama anak-anak malu lah. Kita kan laki-laki ini menanggung penderitaannya sendiri, Ustadz. Kita nggak pernah cerita kan sama anak sama istri takut kan. jadi aib juga kan gitu nanti. Iya. Kita tanggung aja sendiri kan tanggung, gitu. Karena kita laki-laki tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Kita laki-laki kita tanggung sendiri apapun resikonya gitu loh. Iya. Saya juga memang waktu itu saya ini udah waktu itu kan saya di Bon juga sampai jam 2, jam 12 malam, bahkan saya ditutup mata saya, terus diborgol pakai jempol saya gitu kan. Ke belakang, terus ditutup ya kan gitu. Terus saya di leher saya belok kiri, belok kanan, belok kiri, ketemu ya Kapsudit itu. Di ruangan Kapsudit. Kasubdit ya. Di Kamnek atau di mana? Waktu itu saya di ini Di Krimun. Krimun. Bukan. Mungkin di Resmob kali ya. Resmob ya. Di situ Resmob. Iya. Alhamdulillah tapi Pak Irsad sehat. Pak ini terakhir saya terakhir. Bapak bagaimana perasaan Bapak misalnya ke para pelaku termasuk ke rejim Pak Jokowi, apa kita sudah memaafkan atau bagaimana? Kalau selagi Pak Jokowi ini dia tidak ada perubahan, artinya tidak menyadari kesalahan, sulit ya kita kasih maaf gitu loh. Kalau dia bisa
memaafkan orang-orang yang dijolimi juga, apa artinya memberikan kesejahteraan atau memperbaiki ya kan negara ini, ada perubahan sistem hukum macam-macam itu kan sekarang masih juga yang dipakai kan juga gaya-gaya Jokowi, belum ada perubahan. Walaupun ada perubahan yang mendasar tuh banyak, Prabowo udah, presiden kita udah banyak kena para koruptor ya kan. Alhamdulillah lah banyak. Nah yang saya mau kan gimana ke depannya gaya-gaya seperti Pak Jokowi jangan dipakai lagi lah. Jangan gitu. dipakai lagi. Jadi sistem kayak seperti itu kan. Itu Iya. sangat betul-betul merugikan negara betul kan gitu. Dan jangan jolim lah ya ke rakyat ya. Kasihan. Walaupun misalnya berbeda pendapat, ya kan. Rakyat kan menggaji dia kan mesti ngerti beliau kan gitu. Iya. Dia hidup juga dari rakyat kan, hidup dari rakyat. Iya. Dipilih rakyat. Ini nasibnya kan baik juga dari. Iya. Istilahnya dari mulai wali kota bisa ucuk-ucuk jadi presiden kan nasibnya baik, ya kan. Iya. Mungkin 1.000.000 orang belum tentu seperti itu. Penduduk kita kan 280 juta. Iya, ini yang jadi presiden cuma satu, cuma Pak Jokowi. Ya dari Solo langsung ke gubernur bisa luar biasa ini. Kalau nggak betul-betul di planning dia itu kan nggak mungkin gitu, di kader gitu. Kalau bisa jadi presiden gitu kan. Padahal kan orang lebih pintar waktu itu kan banyak gitu. Iya. Ya itulah mudah-mudahan nggak ada lagi pencitraan lah. Itu kan pencitraan ini memang luar biasa waktu itu kan. Orang kayak dihipnotis gitu, kayak kena sihir dajjal gitu kan. Sehingga orang percaya waktu itu Wong Solo kan gitu. Tapi saya maaf nggak mau bicara masalah Pak Jokowi lah. Sudah lalu ya. Saya udah ya mudah-mudahan kebaikan lah ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, betul, kita doakan yang baik-baik. Betul, kalau beliau dapat hidayah kan alhamdulillah ya kan. Negara ini lebih bagus kan gitu. Iya, kita doakan yang baik-baik. Iya, saya nggak mau doakan keburukan, nggak mau. Sama orang. Kecuali kita doakan selalu dapat hidayah gitu. Kita doakan Pak Jokowi dan keluarga baik, sehat, dapat hidayah. Anak-anaknya sehat semua. Saya nggak mau doakan keburukan, nggak mau. Saya nggak mau ada sifat dendam. Kalau Allah aja pemaaf, masa kita ada pendendam kan gitu. Gitu. Saya lihat, saya contoh daripada perjuangan Habib Rizik lah. Pak Habib Rizik tuh nggak ada dendam itu dari dulu. Nggak dendam ya? Nggak pernah dendam beliau. Dia ulama luar biasa itu. Iya. Baik Ustadz Irsyad, pemirsa, kita sudah mendapat banyak sekali wisdom, kebijaksanaan bagaimana seorang Ustadz Irsyad Ahmad yang mengalami penyiksaan luar biasa. Mohon maaf sekali lagi, kemaluannya dibakar, mulutnya dimasukkan gas air mata, matanya juga disemprot pakai gas air mata. Tapi rupanya Ustadz Irsyad memilih untuk melepas itu semua. Tidak menjadikan beban, memaafkan para pelaku. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari Ustadz Irsyad yang mau memaafkan orang-orang yang dulu telah berbuat zolim kepada beliau. Saya kira episode ini harus kita akhiri demikian. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.